Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian rahimakumullah. Mari terlebih dahulu kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha mengetahui segala perbuatan kita, segala ucapan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Maka kepadanya kita memohon agar Ia senantiasa memberi kita ampunan atas segala perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan hanya kepadanya juga kita memohon agar segala nikmat dan karunia yang Ia berikan kepada kita bisa mengantarkan kita kepada nikmat dan karunia yang lebih besar di negeri akhirat kelak. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau dengan baik hingga hari kiamat nanti. Jemaah sekalian rahimakumullah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan mengupas sedikit tentang makna atau tafsir surat Quraisy. Surat Quraisy. Dan surat Quraisy ini termasuk surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah diturunkan sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لإيلاف قريش, ada kata li atau lam li di situ, maknanya bisa karena. Ilaf artinya kebiasaan, perkumpulan. Jadi karena berkumpulnya dan biasanya orang-orang Quraisy, maksudnya di sini biasa melakukan perjalanan dagang, rihlah dagang. Ya. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kok tahu-tahu di awal kalimat, di awal surat sudah ada kata-kata karena. Seperti kalau misalkan kita pernah bahas lafaz basmalah, bismillah, dengan nama Allah. Kalau kita sebut dengan nama Allah, pertanyaan yang muncul apa? Apanya yang dengan nama Allah, kan begitu. Nah, begitu juga ini. Ya. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Apanya yang karena kebiasaan orang-orang Quraisy ini? Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, menjawab pertanyaan ini, ya, para ulama tafsir punya 3 pendapat. Ada yang pertama mengatakan bahwa karena kebiasaan orang-orang Quraisy ini berkaitan dengan surat sebelumnya. Surat sebelumnya berarti surat apa kemarin? Surat Al-Fil. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghancurkan pasukan Abraha, pasukan bergajah Abraha itu, ya, dan menyelamatkan Ka'bah itu karena kebiasaan orang-orang Quraisy yang mereka melakukan perjalanan dagang. Maksudnya apa? Allah hancurkan pasukan Abraha supaya orang-orang Quraisy tetap bisa melakukan perjalanan dagang ini. Jadi ada kaitan antara surat Al-Fil dengan surat
Quraisy. Gitu. Jadi kalau surat Al-Fil terakhirnya apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kulin li'ilafi Quraisy. Jadi ada sambungannya. Walaupun dua surat ini dipisah dengan apa? Dengan basmalah di dalam mushaf-mushaf. Gitu. Jadi li'ilafi Quraisy ini berkaitan dengan surat Al-Fil. Intinya apa? Allah hancurkan pasukan Abraha supaya orang-orang Quraisy tetap bisa melaksanakan apa? Kebiasaan mereka rihlah dagang. Gitu. Dan ini tentunya merupakan kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ya atas orang-orang Quraisy. Yang kedua, karena kebiasaan orang-orang Quraisy ini berkaitan dengan apa? Jadi bahasanya di sini lam di sini untuk menunjukkan ta'ajjub. Jadi takjublah karena kebiasaan apa? Orang-orang Quraisy. Takjublah dengan kebiasaan orang-orang Quraisy yang apa? Mereka itu melakukan perjalanan dagang. Takjub kenapa? Kita perhatikan jamaah sekalian, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah, tanah mereka ini nggak bisa ditanami, ya. Jadi tidak bisa sawah ladang nggak bisa di situ. Ya. Bahkan untuk gembala saja, ya ini tentu nggak bisa sembarangan ini, karena memang tandus, ya seperti itu. Maka kok bisa mereka hidup? Ya, dari mana nih mereka dapat apa? Makanannya. Maka satu-satunya pencaharian mereka dengan berdagang. Ya, dengan berdagang. Maka jemaah sekalian Allah di sini kita melihat, ya kan kita tahu sendiri kisah awal munculnya sebuah masyarakat di Makkah ini kan kita tahu diawali dengan apa? Nabi Ibrahim alaihissalam yang mengantar istrinya siapa? Sarah atau Hajar? Hajar mengantar istrinya Hajar ya ke Mekah di padang tandus dengan berbekal air seadanya seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala singkat cerita apa? Mengeluarkan mata air Zam-Zam di situ. Akhirnya muncul ini sebagai sumber air, sumber kehidupan ya di situ. Tapi untuk kelanjutannya apa? Ya nggak bisa cuman berburu aja kayak Nabi Ismail waktu itu, ya kan? Cuman berburu, ya. Nggak bisa buat sawah ladang tanam-tanaman, nggak bisa. Ya. Maka kemudian berkembang makin banyak ya orang-orang Arab ini, ya keturunan orang Arab keturunan Nabi Ismail, makin banyak berkembang. Nah, tapi karena memang nggak ada bisa di pencaharian mereka sangat terbatas sekali, sampai ada kejadian seperti ini jemaah. Jadi ada namanya adat kebiasaan yang disebut i'tifar. I'tifar itu begini, karena kalau ada keluarga yang kehabisan bekal makanan, ya udah nggak ada lagi nih yang bisa dimakan sama mereka, maka kepala keluarganya itu ngajak semua anggota keluarganya ke suatu tempat di mana kebiasaan i'tifar ini dilakukan. Jadi ke situ sudah nunggu mati, gitu, nunggu mati. Dan itu berlangsung beberapa waktu sampai kemudian ada seorang namanya Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf ini ketika melihat ya kebiasaan i'tifar ini, dia berpikir, wah kalau begini nih bisa orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah bisa apa? Bisa punah, ya, karena keterbatasan apa? Pencaharian mereka. Akhirnya dibuatlah kesepakatan oleh Hashim. Jadi ini orang yang pertama kali bikin apa? Bikin gagasan untuk berdagang. Ya. Akhirnya dipilih beberapa kabilah, ya, kemudian dikumpulkan, kemudian mereka sepakat untuk apa?
Ya, yang kaya-kaya ini yang punya uang dibuat modal untuk apa? Untuk satu kabilah. Jadi kalau misalkan modal nanti dagang ke, kalau pas musim dingin ke Yaman, kalau musim panas ke Syam. Nah, nanti hasil dari perdagangan itu untuk membantu anggota kabilah mereka yang apa? Yang kelaparan. Seperti itu. Jadi mulanya itu dari yang pencetus pertama gagasan melakukan perjalanan dagang ini Hashim bin Abdi Manaf. Itu ceritanya. Sehingga akhirnya mulailah ada kebiasaan mereka berdagang bolak-balik ya, setiap musim dingin ke Yaman, karena di Yaman itu kalau di Mekah itu dingin ya, di Yaman itu agak panas ya. Jadi mereka ke tempat yang ke Yaman karena panas. Sedangkan kalau di pas musim panas ya mereka ke Syam karena hawanya agak dingin. Seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi awal mula perjalanan dagang mereka. Jadi itu berjalan terus bertahun-tahun ya, menjadi kebiasaan mereka, dan dari situlah pencaharian orang-orang Arab, orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang jadi lam di sini maknanya adalah takjub lah. Nah, kemudian yang ketiga, ya ini kan yang ketiga. Yang ketiga, karena kebiasaan orang-orang Quraisy melakukan perjalanan dagang, maka berkaitan dengan apa? Ayat yang ketiga, falyabudu. Ya. Artinya apa? Hendaklah mereka menyembah hanya kepada menyembah kepada Rabb ya, Ka'bah ini. Artinya karena mereka diberi nikmat dengan apa? Bisa melakukan kegiatan rihlah dagang secara rutin. Ya. Dan itu merupakan kenikmatan besar sehingga mereka bisa tetap hidup di tempat yang begitu tandus. Ya. Maka hendaknya mereka bersyukur kepada Allah dengan menyembah hanya kepadanya. Jadi berkaitan dengan ayat ketiga. Ya. Jadi falyabudu rabbaha dzal bait. Gitu. Jadi ini untuk bagian ayat liila fi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy, maka tadi ada penjelasannya ya. Nah, Quraisy sendiri, jamaah sekalian rahimakumullah, Quraisy sendiri itu nama gelar untuk namanya Fihr bin Malik bin Nadir. Ya, keturunan keturunan Nabi Ismail masih ya jalurnya nanti. Nah, digelari Quraisy dari kata kirsh. Kirsh itu artinya hiu, ikan hiu, karena ikan yang cukup kuat. Wallahu alam, saya belum menemukan riwayat kenapa sampai diberi gelar Quraisy seperti itu, hiu. Ya, entah mungkin karena memang dia kuat sekali, berpengaruh ya, sehingga digelari dengan Quraisy. Jadi ini keturunan Fihr bin Malik ini disebut dengan orang-orang Quraisy. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ya, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaif. Yaitu kebiasaan mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Ya, perjalanan ini maksudnya adalah perjalanan dagang. Ya, perjalanan dagang di mana mereka mendapatkan keamanan. Jadi sebagian ulama menjelaskan kalau orang-orang Quraisy ini misalnya ke Yaman musim dingin, ya, kemudian ada bahasanya itu begal lah, bahasanya gitu ya. Begal mau menghadang mereka. Maka cukup dikatakan kami dari Quraisy, maka langsung mereka diamankan, enggak diganggu. Kenapa? Jemaah sekalian, salah satunya karena mereka sangat menghormati orang-orang Quraisy sebagai penduduk Mekah yang di situ ada Ka'bahnya. Ya, jadi jadi Ka'bah itu memiliki bahasanya ya, memiliki tempat di hati orang-orang Arab karena memang ya dibangun oleh kakek mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan, berpencar kemana-mana tapi mereka tetap mengagungkan Ka'bah ini, sehingga mereka punya
kalau apa ya bahasanya, kalau mungkin di Jogja ini saya mungkin yang karena penduduk Jogja sangat takzim sekali ya kepada Sri Sultan misalnya gitu ya, maka orang-orang yang abdi dalamnya lah ya, bahasanya gitu ya, itu punya kedudukan khusus. Nah, seperti itu ya. Maka penduduk Mekah ya, orang-orang Quraisy ini pun memiliki kedudukan di hati orang-orang Arab lainnya ya. Jadi kalau mereka melakukan perjalanan dagang mau dibegal itu cukup bilang kami dari Quraisy, maka aman ya, seperti itu. Jadi tadi ya dikatakan apa, bahwa pada saat musim dingin mereka menuju Yaman ya, karena memang di Yaman itu cukup panas. Kemudian kalau di musim panas mereka ke Syam, karena di sana memang wilayahnya dingin. Nah, jadi kan Mekah itu di tengah-tengah. Ya, selatan itu Yaman, Syam itu di utara. Nah, ketika mereka dagang ya ke utara ke selatan ini, maka orang-orang Arab yang di sekitar Mekah kalau mereka butuh barang-barang tertentu cukup datang ke Mekah. Jadi jadi pusat perdagangan di Mekah ini. Ya. Belum lagi kalau nanti pas musim haji, orang dari mana-mana datang di situ, ya, ada jual beli di situ. Jadi sangat ini sekali, sangat pesat sekali alur perdagangan di kota Mekah. Ya, maka dari situlah mereka mendapatkan pencaharian dan bisa tetap hidup, ya, bisa tetap hidup di situ walaupun tidak ada sawah, ladang dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan ya nikmat ini, ya, lalu Allah berfirman, "Falyabudu rabb hadzal bait." Maka hendaklah mereka menyembah ya hanya kepada Rabb ya Ka'bah ini. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita mendengar ada kata perintah untuk beribadah ya di dalam Al-Qur'an, maka sembahlah atau hendaklah mereka menyembah. Maka maksudnya di sini adalah maknanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, ini sebuah kaidah yang patut kita perhatikan ya, bahwa setiap kali kita temukan ada perintah untuk beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya maksudnya maka sudah tercakup di situ makna mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tidak ada ibadah tanpa tauhid. Ya, tidak ada ibadah tanpa tauhid. Sebagaimana tidak ada salat tanpa wudu. Ya, tidak sah salat seorang kalau tidak melakukan taharah terlebih dahulu. Dan ibadah, apa makna ibadah jamaah sekalian Allah? Makna ibadah adalah merendahkan ya diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ta'zim, dengan penuh rasa cinta. Ya. Jadi merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ta'zim, dengan penuh pengagungan dan penuh rasa kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita pernah kalau cuman dengan rasa cinta saja ya, maka ini ibaratnya apa? Maka ibaratnya seorang cinta seorang orang tua kepada anak. Ya kan? Kalau hanya didasarkan pada cinta saja. Ya, orang tua kan memiliki rasa cinta kepada anak tapi tidak memiliki rasa pengagungan. Sementara kalau cuman pengagungan saja, maka ibaratnya seorang rakyat ya kepada raja mereka yang belum tentu disertai dengan rasa cinta. Maka jamaah sekalian Allah, ibadah itu harus memenuhi dua rukun ini paling tidak. Ya, ta'zim, ya pengagungan kepada Allah disertai dengan rasa cinta kepada Allah, sehingga apapun yang Allah perintahkan disikapi dengan sami'na wa ata'na. Ada larangan apa-apa, ada larangan yang Allah berikan, maka sami'na wa antahayna. Kami dengar dan kami hindari. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi, kabar berita, ya, maka sami'na
wa saddaqna, kami dengar dan kami benarkan. Itu. Jadi dalam hubungan kita dengan Allah ada 3 hal. Yang pertama apa? Mematuhi apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, dan membenarkan apa yang Allah beritakan. Seperti itu. Jadi ini cakupan dari apa? Dari ibadah. Nah, di sini jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa Allah sebutkan Rabb hadzal bait? Rabb Ka'bah ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan Rabbul alamin. Tidak cuma apa? Rabb Ka'bah ini. Karena apa? Sebagai bentuk sebagian ulama menjelaskan bahwa dengan keberadaan Ka'bah inilah orang-orang Quraisy mendapatkan apa? Penghormatan dari kalangan orang Arab lainnya. Karena mereka berada di dekat Ka'bah, ya, di Masjidil Haram, di tanah haram. Ya, mereka sebagai penduduk tanah haram, sehingga apa? Mereka mendapatkan penghormatan juga dari kalangan orang Arab lainnya. Seperti itu. Kemudian Allah menjelaskan, ya, alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ya. Rabb Ka'bah ini yang telah memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar. Ini nikmat pertama. Ya, nikmat bisa apa? Bisa menghilangkan lapar. Dan yang menarik jamaah sekalian, Allah di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan apa? Yang telah mengenyangkan mereka. Enggak. Ini menarik ini. Jadi redaksi ayatnya apa? Allazi at'amahum, bukan ashba'ahum. Yang telah memberi mereka makan, bukan yang mengenyangkan mereka. Gitu. Ada beberapa faedah nih jamaah sekalian Allah. Kenapa disebutkan min ju'in di sini? Ya, at'amahum min ju'in. Yang telah memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar mereka. Pertama, karena memang lapar itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang menyiksa. Ya kita, ya kalau pas, ya mungkin wallahu alam, ya kalau pas lagi nggak ada makan mungkin ngerasain kita, ya laparnya kayak apa, ya sakitnya kayak apa. Kemudian yang kedua, disebutkan untuk menghilangkan lapar, untuk supaya orang Arab, orang-orang Quraisy ini kembali mengingat keadaan susah mereka di waktu dulu, sampai ada adat i'tifar tadi. Ya kan, sebelum ada apa namanya? Rihlah, kebiasaan rihlah dagang ini kan mereka apa? Kondisi mereka sangat apa? Sangat memprihatinkan sekali, sampai-sampai apa? Ada kebiasaan orang apa? Nunggu mati. Ya kan, itu sangat prihatin sekali. Ya kalau sekarang mungkin negara yang masih ada seperti itu boleh jadi apa, di Afrika ya, negara di belahan benua Afrika yang sangat sangat miskin sekali, ya, kekurangan pangan, ya, sampai seperti itu kondisinya, ya. Maka di sini disebutkan supaya terbayang kondisi pertama, ya, sehingga memancing rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan kondisi yang buruknya. Kemudian yang ketiga, faedah ketiga disebutkan minju' di sini. Karena apa? Karena makanan paling baik itu adalah yang sekadar menghilangkan lapar. Ya, sekadar menghilangkan lapar. Sebab apa? Kalau sampai kenyang, maka apa? Justru akan mengundang penyakit. Kan begitu. Ini ajaran dalam agama kita yang apa namanya? Ternyata sangat berselaras dengan prinsip kesehatan kan gitu. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda apa? Tidak ada bejana yang paling buruk yang diisi oleh manusia melebihi apa? Perutnya. Ya. Maka di sini makna apa? Makna bahwa sebaik-baik makanan itu adalah yang sekedar menghilangkan lapar. Tidak, makanya tidak dikatakan apa? Yang mengenyangkan mereka, enggak. Tapi yang memberi mereka makan untuk menghilangkan lapar. Kemudian wa amanahum min khauf, dan telah mengamankan mereka, memberi mereka keamanan sehingga tidak merasa takut. Ya tadi pas mereka jadi sedang apa melakukan perjalanan dagang, ada begal, ya tahu dari Quraisy, sudah mereka enggak ganggu.
Seperti itu. Dan kondisi di tanah haram sendiri itu kan apa? Sangat aman sekali. Jadi sudah menjadi pandangan ya, menjadi keyakinan, menjadi tradisi bahwa tidak boleh ada pertumpahan darah di tanah haram itu. Ya, bahkan tumbuhan-tumbuhannya tidak boleh ditebang, ya, hewan-hewan buruannya juga tidak boleh ditangkap. Ya, seperti itu. Jadi membuat kondisi tanah haram sangat sangat aman sekali. Dan dua nikmat ini jamaah sekalian rahimakumullah, kita perhatikan. Nikmat makanan dan nikmat rasa aman. Ini kebutuhan dasar. Ya, kebutuhan dasar bagi kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man asbaha aminan fi sirbih. Barang siapa yang dia di waktu paginya dalam kondisi aman di dalam rumahnya, atau aman, sirbih itu, sirbun maksudnya bisa artinya rumah atau jalan-jalan. Ya, dia merasa aman, tidak terganggu, ya, tidak terganggu. Kemudian mu'afan fi badani, badannya sehat. Indahu qutu yaumi, dia punya makanan untuk satu hari itu aja. Jadi ada 3 disebutkan di sini. Faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha, maka seakan-akan nikmat dunia itu sudah ada terkumpul pada dirinya. Gitu. Jadi aman, badan sehat, punya makanan untuk hari itu. Ini standar minimal, ya, standar minimal dari Rasulullah SAW. Dan orang yang punya 3 nikmat ini seakan-akan apa? Semua nikmat dunia itu terkumpul pada dirinya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, kan kita ya melebihi, ya, enggak cuma sekedar punya makanan untuk hari ini aja kan. Kebanyakan kita insyaallah untuk besok masih ada lah. Seperti itu. Ya, aman alhamdulillah. Ya, negara kita tidak dalam keadaan perang, waliyadzubillah. Kemudian sehat, ya, secara umum lah sehat, ya. Seperti itu. Ya, buktinya menghadiri majelis ini, kalau enggak kan ada di rumah sakit gitu. Ya. Maka bahasanya, ya, kita ini sebenarnya raja dunia. Kenapa? Karena semua nikmat terkumpul pada kita. Nah, ini. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, tentunya ya nikmat-nikmat ini mendorong kita ya untuk senantiasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki ya zikir kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan ini karena memang mungkin pendek ya suratnya. Jadi saya kira cukupkan dulu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Bapak? Silakan. Setiap kita sholat, Nggih. membaca Al-Fatihah. Nggih, Pak. Setiap kita sholat, cenderung membaca Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah cenderung ada kalimat iya na'budu wa iya nasta'in. Yang ditanyakan. Kunci bahwa kita itu tidak sirik, tidak musyrik. Iya na'budu wa iya nasta'in. Padamu ya Allah kami menyembah. Nggih. Yang lain kan tidak sirik, tidak musyrik. Nggih. Katanya padamu ya Allah kami minta pertolongan, bukan kepada yang lain. Nabung. Iya. Nah, yang harus kita tekankan, kita itu jangan sampai hanya seperti burung hiu. Artinya Diajarin. itu menyeluruh kepada diri kayak batin. Nggih. Dalam arti setiap gerak kita selain dalam sholat juga boleh menyebut nama Allah. Nggih. Leres. Listriknya itu terjaga. Apalagi tadi pertolongannya juga terjaga, kan aman. Nggih, betul. Kalau tadi dari aman dari surat tertentu, kita aman dari surat pokok tertentu. Nggih. Nah, ngomong-ngomong kita dengan kesenangan ngaji ini betul-betul terjaga rasa syukur, rasa terima kasih sampai nyambung sama Allah. Amin. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin apa saya tambahkan dikit, disebutkan burung beo karena mungkin kan kalau burung beo bisa nirukan nih, nirukan kalimat tauhid. Gitu kan ada semacam anekdot, ya semacam anekdot eh, seorang melihara burung beo dan diajarin ngucapin la ilaha illallah gitu. La ilaha illallah. Jadi berkali-kali diajarin dan dia bisa akhirnya ngucapin la ilaha illallah. Tapi kemudian apa namanya? Ketika dia mati ya dikatakan apa? Ya karena dia nggak paham apa yang dia baca, kemudian juga tidak melaksanakan kandungan dari makna la ilaha illallah ini, maka nggak ada manfaatnya. Kan begitu Pak mungkin maksudnya ya Pak ya. Jadi jangan sampai kita seperti orang seperti burung beo yang cuman mengucapkan kalimat tauhid ya, tapi justru mungkin ada amalan-amalan, ucapan-ucapan yang justru bertentangan dengan kalimat tauhid ini. Nah, jazakumullah khairan, Pak. Oke, monggo ada lagi yang lain? Silakan. Hmm. Hmm. Sama dengan Bismillahirrahmanirrahim. Suatu kalimat ini semuanya berupa pembimbingan dari belum sempurna. Nah ini seperti yang belum sudah diawali dengan karena, seperti Bismillahirrahmanirrahim belum sudah diawali dengan bi. Ya, betul. Mungkin yang saya tanyakan Bismillahirrahmanirrahim, kalau ini memang kalimat belum sempurna, supaya kalimat yang sempurna bagaimana? Untuk bismillah. Kalau kalimat itu kan kadang-kadang sempurnanya termasuk yang ada netral bahasa Jepang atau itu ada objek. Oh iya. Itu perkataan kadang-kadang belum sempurna ya. Nah kalau kita lihat itu lokasinya sudah sempurna, Oke. sudah ada objeknya, Betul. sudah ada fiilnya, sudah objeknya, sudah. Dan Bismillahirrahmanirrahim ini jauh dengan bi. Ini supaya sempurna ditambah apa? Jadi tambahannya sesuai dengan kondisi pada saat kita membaca bismillah. Kalau misalkan kita makan, ya toh, bismillah berarti apa? Dengan nama Allah saya makan. Kalau kita misalnya mau melakukan perjalanan, bismillah berarti dengan nama Allah saya melakukan perjalanan. Jadi disesuaikan dengan makomnya. Ya, disesuaikan dengan kondisinya, gitu. Oke, seperti itu. Itu yang apa? Melengkapi makna lafadz bismillah ini. Seperti itu. Oke. Baik. Oke. Ada lagi, Bapak, Ibu? Cukup? Oh, oke. Silakan, Mas. Masih didengar, Ustaz? Yang ingin saya tanyakan adalah ketika tadi disampaikan bahwasanya dulu Nabi Ibrahim itu membawa Ismail dan Siti Hajar ke Makkah ya. Kemudian secara silsilah Rasulullah itu juga keturunan dari Ismail. Ya. Nah, kemudian Rasulullah itu kebangsaannya apa? Kebangsaannya. Kebangsaannya ya, apakah dia Arab atau bukan Arab? Karena kan moyangnya seperti Ismail dan Ibrahim namanya bukan Arab ya. Oh. Moyangnya Nabi Ismail. Itu kemudian yang kedua, bahwasanya Nabi Ibrahim dan Ismail itu dulunya diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan Ka'bah itu melayani orang-orang yang tawaf Tahu. dan Betul bait ya, Nah, Taif ya. sebenarnya tawaf, itikaf atau mungkin rangkaian haji itu syariatnya dari Nabi siapa yang terdahulu?
Taib. Yang pertama jelas Nabi Muhammad SAW termasuk keturunan Nabi Ismail, dan kalau kita sebut orang Arab berarti mereka adalah keturunan dari Nabi Ismail. Sebagaimana kalau kita mengatakan Bani Israel, anak-anak Israel, Nabi Israel itu gelar untuk Nabi Yakub, kan begitu. Jadi ada sepupuan lah antara orang-orang Bani Israel dengan orang-orang Arab. Karena kan orang Israel dari Nabi Yakub anaknya siapa? Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim gitu. Nah, sedangkan orang Arab dari keturunan Nabi Ismail gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dari orang Arab, ya. Makanya di Al-Quran sendiri diturunkan dengan bahasa Arab. Walaupun memang ketika Nabi Ismail itu menikah itu dengan yang saya baca dari kalangan Jurhum. Jurhum ini yang pendatang, ya. Jadi ketika berada di Mekah, ya, bersama Ibunda Hajar, kan ada kafilah datang nih, ya, datang. Jadi mereka memang waktu itu nggak ada orang di situ. Nah, kafilah datang, ya kan. Jadi ini namanya dari orang-orang Jurhum. Akhirnya ketika melihat ada sumber air di situ, mereka minta izin untuk tinggal di situ, gitu. Akhirnya Nabi Ismail tambah besar, beliau menikah dengan wanita dari kalangan Jurhum ini. Seperti, dan belajar bahasa mereka, ya, mungkin orang Arab pertama-tama waktu itu, ya. Nah, akhirnya ada keturunannya dari orang Jurhum ini, seperti itu. Jadi memang orang Arab. Kemudian untuk yang syariat tawaf, kemudian memang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, ya, pertama kali. Jadi kan memang ajaran seperti tawaf kemudian sa'i itu kan mengikuti, ya, manasik yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti, jadi seperti kalau sa'i itu kan dulu pernah sudah dilakukan juga oleh orang-orang Arab, gitu. Sa'i antara Safa dan Marwah sudah dilakukan juga, ya. Wallahu alam, perbandingan antara manasik haji sebelum Rasulullah SAW dengan manasik haji setelah Rasulullah SAW itu di mana perbedaannya, saya belum rincian detailnya saya belum tahu. Mungkin ada bagian tertentu yang tidak ada jelas, tapi seperti tawaf itu sudah ada, ya, sudah ada. Kemudian sa'i juga sudah ada. Hanya saja mungkin yang mengalami perubahan yang saya tahu itu kan yang di talbiyahnya, ya. Talbiyahnya itu kan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Nah, orang Arab yang menyembah berhala menambahkan, ya, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak illa syarikan huwa, ya, illa syarikan huwa laka yamliku tamlikuhu wa ma malak. Saya ininya agak ini, ya. Jadi kecuali sekutu yang dia itu milikmu, ya, engkau memiliki dia tapi dia tidak memiliki apa-apa. Jadi ada tambahannya itu, tambahan bid'ahnya, ya, tambahan bid'ahnya. Karena memang mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu, sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan mereka, kan begitu. Makanya ada ditambah-tambahkan, ya. Jadi yang awalnya la syarikalak itu malah ditambah-tambahkan oleh mereka, tapi kemudian dimurnikan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang syariatnya dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, begitu. Cukup atau ada lagi? Kita cukupkan. Taib. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambah kepada kita ilmu yang bermanfaat,
dan hidayah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita miliki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.